Halo semuanya, kita kembali lagi belajar matematika peminatan. Kita tetap berada pada bab polinomial atau suku banyak. Nah, namun subbab kali ini adalah mengenai masalah yang melibatkan polinomial. Ini merupakan subbab terakhir ya pada bab ini. Bagaimana sih masalah yang melibatkan polinomial? Nah, banyak masalah yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang penyelesaiannya menggunakan polinomial. Ya, jadi kita akan membahas dua contoh ya yang merupakan masalah untuk polinomial atau suku banyak. Contoh yang pertama, jumlah penjualan baju di sebuah toko memenuhi persamaan polinomial berderajat 3. Jumlah penjualan pada minggu pertama sampai minggu keempat berturut-turut adalah 5, 15, 41, dan 89 baju. Yang ditanyakan adalah, berapakah jumlah penjualan baju pada minggu ke-10? Berikut penyelesaiannya. Kita lakukan pemisalan polinomial berderajat 3, di mana pemisalan ini menyatakan jumlah penjualan baju pada minggu ke-n. Jadi n di sini adalah minggunya, ya. Dan ini adalah polinomial berderajat 3, ya. N pangkat 3 tambah Bn pangkat 2 tambah Cn tambah D. Dan memenuhi F1 sama dengan 5, ya ini pada minggu pertama, ya. Penjualannya 5 baju. F2 sama dengan 15 pada minggu kedua penjualannya 15 baju, dan F3 pada minggu ketiga penjualan bajunya 41, dan F4 pada minggu keempat penjualan bajunya 89. Nah, dari keempat ini kita akan substitusikan semuanya ke persamaan ini awal. Seperti F1 ya, tentunya sama dengan A dikali 1 pangkat 3 tambah B dikali 1 pangkat 2 tambah C dikali 1 tambah D. Ya, sehingga menghasilkan A tambah B tambah C tambah D sama dengan 5. Ya, tentunya sama dengan 5. Nah, untuk F2 juga seperti itu. A dikali 2 pangkat 3 tambah B dikali 2 pangkat 2 tambah C dikali 2 tambah D. Ya, sedemikian sehingga 8A tambah 4B tambah 2C tambah D sama dengan 15. Kita perolehlah persamaan kedua. Untuk F3, A dikali 3 pangkat 3 tambah B dikali 3 pangkat 2 tambah C dikali 3 tambah D. Sedemikian sehingga 27A tambah 9B tambah 3C tambah D sama dengan 41. Menghasilkan persamaan 3 dan juga menghasilkan persamaan 4. Ya. Nah, angkanya adalah yang pertama kita eliminasi dulu persamaan 2 dan persamaan 1 untuk menghabiskan variabel D. Kita eliminasi ya untuk menghabiskan variabel D, maka diperoleh persamaan 5. Ini persamaan 5 ya. Next. Kita lakukan lagi eliminasi persamaan 3 dan 1, tetap untuk menghabiskan variabel D. Ya, di sini jangan salah operasi, maka dihasilkan persamaan 6. Lalu kemudian eliminasi persamaan 4 dan persamaan 1, tetap mengeliminasi variabel D, maka dihasilkanlah persamaan ke-7. Nah, sudah habis semua variabel D-nya, maka kita lakukan eliminasi variabel C dengan mengeliminasi persamaan 6 dan persamaan 5. Ya, ini persamaan 6, ini persamaan 5. Ya, di persamaan 6 itu C-nya koefisiennya adalah 2, sedangkan persamaan 5 koefisien C adalah 1. Jadi di persamaan 2 ini, di persamaan 5 ini kita kalikan 2 ya untuk menghabiskan variabel C-nya. Setelah dikalikan 2, kita lakukan operasi pengurangan ya untuk menghabiskan variabel C, maka diperolehlah ini persamaan 8 ya. Ini dibagi 2. Jadi hasilnya ini 6A tambah B sama dengan 8. Next, kemudian lakukan lagi eliminasi persamaan 7 dan persamaan 5 ya. Di persamaan 7 itu koefisien C-nya itu 3, sedangkan di persamaan 5 koefisien C-nya itu 1.
Jadi persamaan 5 kita kalikan 3 untuk menghapuskan variabel C. Ya, kita kalikan 3, lalu kita lakukan operasi pengurangan. Habis variabel C-nya menghasilkan persamaan 9. Ya, jadi variabel C sudah habis. Setelah itu apa lagi? Tentu kita mengeliminasi persamaan 9 dan persamaan 8. Ya. Untuk di sini kita akan menghabiskan variabel A. Caranya adalah mengalihkan persamaan 8 ini dengan 7. Ya, supaya habis A-nya. Lakukan operasi pengurangan, maka diperoleh B-nya itu 2. Berarti satu variabel sudah kita ketahui nilainya. Nah, kita cari variabel lain dengan mensubstitusikan B sama dengan 2 ke persamaan 8 untuk mencari nilai A. Ya, kita substitusikan, dapat A-nya itu 1. Nah, sudah dapat 2 variabel. Nilai 2 variabel. Nah, substitusikan lagi nilai A sama dengan 1 dan B sama dengan 2 ke persamaan 5 untuk mencari nilai variabel C. Substitusi semuanya, dapatlah C-nya itu minus 3. Nah, ABC sudah diketahui nih. Lalu, langkah selanjutnya adalah kita mencari variabel D. Nilai dari variabel D dengan mensubstitusikan nilai A, B, dan C ke persamaan 1. Maka dapatlah D-nya itu 5. Next, setelah itu, ini tadi persamaan awalnya Fn sama dengan n pangkat 3 tambah 2n kuadrat kurang 3n tambah 5. Ya, dari awalnya kan A pangkat A n pangkat 3 tambah B n pangkat 2 dikurang Cn tambah D. Nah, substitusikan semua A, B, C, D-nya, ini hasilnya. Yang ditanyakan penjualan baju pada minggu ke-10. Ya udah, tinggal kita substitusikan N-nya sama dengan 10 ke persamaan ini. Ya. Nah, hasilnya adalah 1175. Jadi, jumlah penjualan baju pada minggu ke-10 adalah 1175 baju. Jadi, di dalam masalah ini yang kita lakukan adalah operasi eliminasi, mengeliminasi variabel demi variabel sehingga kita peroleh nilai-nilai variabel itu. Nah, contoh soal 2. Di sini dikatakan sebuah perusahaan sepatu mempunyai persediaan bahan baku kulit yang memenuhi persamaan berikut. Ini merupakan persamaan polinomial berderajat 3, di mana X dalam satuan meter. Apabila bahan baku untuk sebuah sepatu memenuhi persamaan X kurang 2, maka yang ditanyakan adalah yang pertama jumlah sepatu yang dapat diproduksi, kemudian yang kedua adalah sisa bahan baku setelah diproduksi. Jadi sini diketahui persediaan bahan baku dalam bentuk polinomial berderajat 2 dan bahan baku untuk sebuah sepatu. Caranya adalah untuk yang A, kita gunakan metode Horner, ya. Yang mana jumlah sepatu yang dapat diproduksi itu merupakan hasil bagi antara persediaan bahan baku dengan bahan baku untuk sebuah sepatu. Ini dia metode Hornernya ya. Ini koefisien dari fungsi polinomial tadi. Ya, dari persediaan bahan baku tadi. Ya, ini dia bahan baku untuk satu sepatu, untuk sebuah sepatu ya. Lalu kita lakukan metode Horner ya. Maka jumlah sepatu tadi adalah hasil baginya, yaitu ini X kuadrat kurang 2X tambah 1 ya. Nah, untuk yang B yang ditanyakan sisa dapat kita lihat di metode Horner ini ya. Jadi sisanya adalah setelah diproduksi, sisa bahan bakunya adalah 2 meter bahan baku kulit. Oke. Sekian materi kita untuk masalah mengenai polinomial dan merupakan subbab terakhir di bab polinomial. Ya, sampai jumpa di minggu review untuk persiapan PAS.